Kamu sudah melakukannya dengan baik, orang-orang bilang begitu, hasilnya juga nampak, bahkan ada yang mengapresiasi. Tapi di suatu malam saat kamu sendirian, ada suara yang datang di kepalamu. Suara itu bilang begini, mereka belum tahu aja yang sebenarnya. Kalau mereka tahu, mereka nggak akan bilang begitu. Dan kamu diam, karena sebagian dari kamu ternyata percaya suara itu. Kira-kira dari mana suara itu datang, ha? Dan kenapa suara itu selalu muncul justru saat kamu seharusnya merasa paling aman? Selamat datang di channel 1 Frekuensi. Ada nama untuk perasaan ini. Para psikolog menyebutnya dengan impostor syndrome. Pasti sering dengar. Ya, sederhananya, kamu nggak bisa percaya pada pencapaianmu sendiri. Kamu merasa itu hanya sebuah keberuntungan, atau kebetulan, atau orang-orang di sekitarmu yang memang belum jeli melihatmu yang sebenarnya. Pertama kali diidentifikasi oleh 2 psikolog Amerika, Pauline Clench dan Susan Imes. Awalnya mereka mengamati pada perempuan-perempuan berprestasi tinggi. Tapi ternyata impostor syndrome ini bisa terjadi pada siapa aja. Mau pria, wanita, muda, senior, pemula, bahkan yang sudah berpengalaman sekalipun. Dan ini bagian yang menarik, sekaligus sedikit ironis. Penelitian dari Universitas Cornell menemukan sesuatu yang mengejutkan. Orang yang paling tidak kompeten atau tidak ahli biasanya justru yang paling yakin dengan dirinya. Sementara orang-orang yang benar-benar paham sebuah bidang justru yang paling sering merasa nggak cukup tahu. Jadi kesimpulannya adalah rasa ragu itu sebenarnya bukan kebodohan. Kadang rasa ragu justru tanda bahwa kamu cukup dalam untuk tahu betapa luasnya hal yang belum kamu kuasai, yang belum kamu tahu. Agak ironis ya, agak rumit dan sedikit lucu kalau dipikir-pikir. Tapi aku nggak ingin berhenti di sana. Karena mengetahui bahwa impostor syndrome itu umum ternyata tidak selalu cukup untuk membungkam suara-suaranya. Kamu mungkin sudah tahu ini semua, mungkin sudah pernah baca artikelnya atau sudah dengar podcastnya. Tapi malam itu ketika suara itu datang lagi, semua pengetahuan yang pernah kamu tahu ternyata enggak banyak membantu. Dan disinilah kita perlu bicara tentang sesuatu yang sering disalahpahami. Apa itu? Afirmasi. Kita sering diarahkan untuk melawan pikiran negatif dengan pikiran positif, betul? Aku mampu, aku yang terbaik, aku layak, aku bisa, semangat. Diulang di depan cermin, bahkan ditulis di sticky note. Tapi ada sesuatu yang terasa hampa dari ritual itu, teman-teman. Kamu mengucapkannya, tapi kamu tidak merasakannya. Ibaratnya tuh kamu sedang membaca teks dalam bahasa yang kamu hafal, tapi nggak benar-benar kamu pahami. Kenapa afirmasi yang terdengar benar ternyata tidak selalu terasa benar? Apakah ada cara lain untuk berbicara pada diri sendiri yang tidak terasa seperti kebohongan? Joan Wood dari University of Waterloo meneliti efek dari afirmasi positif. Temuannya ternyata mengejutkan. Afirmasi yang terlalu jauh dari apa yang kita yakini tentang diri kita sendiri atau terlalu positif justru bisa memperburuk kondisi emosional kita. Otak kita bisa mendeteksi ketidakjujuran alias kebohongan. Dan ketika jarak antara kata-kata dan keyakinan terlalu besar, terlalu jauh, otak tidak percaya. Dia menolak sebenarnya. Penelitian serupa dari Osaka University juga menyimpulkan afirmasi yang paling efektif bukan yang paling optimistis, tapi yang paling jujur.
Jadi afirmasi yang benar bukan tentang meyakinkan diri bahwa kamu sempurna, bukan tentang menutup mata pada ketidakpastian atau pada kelemahan. Tapi mungkin lebih seperti ini. Oke, aku nggak tahu segalanya, orang-orang di sini juga mungkin nggak tahu, dan itu tidak akan mengurangi apa yang sudah aku berikan. Terasa kan? Kalimat itu lebih kecil, lebih sederhana, lebih simpel, tapi lebih bisa dipercaya oleh otakmu sendiri. Dalam relasi juga terasa. Mungkin kamu punya pasangan yang sering meyakinkanmu bahwa kamu hebat, atau teman yang bilang kamu layak ada di posisi itu, dan kamu mengangguk-angguk aja. Tapi dalam hati kamu berpikir, mereka sih emang baik, tapi mereka nggak tahu. Bukan karena mereka salah, tapi karena validasi dari luar tidak bisa mengisi lubang yang dibuat oleh dialog batin yang belum selesai pada dirimu. Orang lain bisa meyakinkanmu 1000 kali, tapi kalau kamu belum pernah duduk bersama dirimu sendiri dan jujur tentang apa yang sebenarnya kamu takutkan, suara itu akan terus datang. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa individu yang rutin melakukan refleksi berbasis nilai, artinya bukan afirmasi kosong, tapi percakapan jujur tentang apa yang benar-benar mereka pegang, gitu ya, menunjukkan bahwa ketahanan psikologis yang jauh lebih tinggi. Mereka tetap bisa ragu, tapi mereka lebih cepat pulih karena mereka punya tempat yang lebih kokoh untuk kembali berpijak. So, mungkin pertanyaannya bukan bagaimana sih cara menghilangkan suara-suara tadi, tapi apa yang sebenarnya suara itu coba lindungi. Karena impostor syndrome dalam banyak kasus lahir dari seseorang yang sangat ingin melakukan semuanya dengan benar, yang sangat takut mengecewakan, yang memilih meragukan dirinya sendiri lebih awal sebelum orang lain sempat melakukannya. Ini bukan kelemahan, tapi ini adalah kepedulian yang sangat dalam. Hanya saja dia menggunakan cara yang sangat melelahkan. Mungkin kamu nggak butuh afirmasi yang sempurna. Mungkin kamu hanya butuh berbicara pada dirimu sendiri seperti cara kamu berbicara pada orang-orang yang kamu sayangi yang sedang ragu. Tentu kamu gak bilang ke mereka, kamu sempurna, kamu yang terbaik. Tapi kamu bilang begini, aku melihat kok kamu memang keras berusaha, dan itu bagus, itu nyata. Nah, mungkin kamu juga layak untuk mendengar itu dari dirimu sendiri. Oke? Obrolan ini belum selesai. Masih ada yang ingin kita selami bersama tentang bagaimana cara kita berbicara pada diri sendiri yang akhirnya membentuk cara kita untuk hadir dalam setiap percakapan dan dalam setiap relasi yang kita jaga. Kalau percakapan seperti ini terasa relevan, mungkin memang kita sedang berjalan di jalur yang sama. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Kita mungkin gak selalu sepakat, tapi hari ini kita sudah berusaha berada di satu frekuensi.